apa-apa. Oke, sudah? Talir, babak. Babak, sudah punya babak? Panas. Nggak usah. Panas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumi liqa'ih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kembali diberikan nikmat bersama-sama hadir mengkaji hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada bacaan yang paling mulia selain Al-Qur'an, ini baca hadis. Nah, makanya sibukin diri ama yang begitu-gitulah. Nah, mudah-mudahan kita semua apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, insyaallah pada hari ini kita baca Babul Yaqini wat Tawakkul. Bab yang ngebahas tentang keyakinan kepada Allah dan tawakal. Apa itu tawakal? Bagaimana model tawakal? Apa aja yang dapetin sama orang yang tawakal? Itu yang kita baca. Oke, man yaqra? Siti Royan, baca. Babul Yaqin wa Tawakkul. Mana satu yang suka baca itu? Siapa namanya? Oh, nama istri saya itu. Mana dia, Gina? Siti Royani, Siti Gina, Siti Gina nama sini. Ayo baca. Siti Gina. Amin yuk. Apa sih? Api darain amin. Babun fil yaqini wat tawakkuli. Qala Allah Ta'ala walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والآية في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث terus pas dia sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa kitabnya dilihat ngapain oke, terus
فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب سلام. وعذاب تفضل. ثم نهض فدخل منزله فقال الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله ما شاء الله. وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبرهم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال ما شاء أنت الله. منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقت. سبق بها عكاشة Ukasah, masya Allah. Oke. عكاشة متفق عليه أرهيت بضم الراء تصوير رهط وهم دون 10 أنفس والأفق النافية والجانب وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف بتخفيفها وتشديد أفصح. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bi sanad al-muttasil ila al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa daman naf'a bi 'ulumihi fid dharain amin. Hadis ini ngabari kita, kemudian ayat-ayat ini ngasih tahu kita bagaimana pentingnya tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu apa ya? Tawakal itu menyerahkan semuanya kepada Allah, tetapi dibarengi sama usaha. Ada usaha. Jangan langsung tawakal begitu aja. Kenapa? Dalam suatu riwayat dijelasin, ketika itu ada seseorang didatangi sama baginda Rasul. Dilihat ketika itu onta sahabat ketika itu nggak diikat sama sahabat itu. Ditanya sama baginda Rasul, ngapain tuh ontanya kok nggak diikat? Apa kata sahabat? Woi, tawakal. Katanya, saya tawakal nih baginda Rasul. Oh, kata baginda Rasul, ikat dulu baru tawakal. Artinya apa? Harus ada usaha. Tawakal juga kencang. Begitu. Jadi usaha, apa tuh tawakal itu dibarengi sama usaha. Nah, jadi begitu kurang lebih. Nah, baginda Rasul ngajarin kita seperti itu. Nah, oleh karena itu kita mungkin udah sebut tawakal itu sebelum usaha, ketika usaha, dan setelah usaha. Nah, ada orang pengen pintar, udah sebelumnya itu, sebelum belajar doa dulu. Itu bentuk tawakal kita sama Allah. Ketika belajar doa dulu. Ketika mau baca kitab doa dulu. Tawakal kita ketika usaha, ketika ikhtiar. Kemudian tawakal terakhir selesai belajar, belum paham-paham, udah titip paham itu sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Akhirin belajar kita dengan doa. Nanti Allah bakalan kasih ketika kita butuh. Kadang sekarang belum waktunya dikasih paham sama Allah. Kadang ya udah nanti dikasih paham sama Allah. Tetapi ingat tawakalnya juga harus kencang seperti itu. Nah, makanya itu tuh caranya apa itu tawakal kurang lebih. Jadi kurang lebih serahkan semuanya kepada Allah dibarengi dengan usaha yang baik. Nah, usaha juga harus perlu. Nah, begitu ya, sehingga ini yang hadis ayat-ayat ini ngajarin kita bagaimana kemudian orang yang bertakwa itu luar biasa. Fahuwa hasbuh. Orang yang bertakwa Allah yang mencukupi. Tawakal, mohon maaf. Orang yang tawakal Allah yang bakal mencukupi semua kebutuhannya. Orang yang menyerahkan semuanya kepada Allah, Allah bakalan cukupin semuanya. Nanti di sini ada hadis-hadis yang sangat luar biasa ngajarin kita tentang tawakal. Nah, ini hadis yang pertama. Jadi waktu itu katanya di sini ada sahabat Abdullah ibni Abbas. Itu kata baginda Rasul, apa kata baginda Rasul? Oh, saya pernah ngelihat apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu baginda Rasul ngelihat suatu kaum. Nah, kaum banyak, orang banyak. Dilihat ternyata dikira itu umatnya bagian Nabi, ternyata enggak.
Dikira ini umatnya baginda, ternyata enggak. Oh, ternyata ada sebagian kecil dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu jadi hadis ini ngajarin kita orang yang masuk surga bighairi hisab itu banyaknya di sana apa dibilang? Sab'una alfa. 70.000. Tetapi ingat, yang 70.000 ini satu dari yang 70.000 nggak bawa 70.000 lagi. Itu yang masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab, tanpa ditimbang semuanya, aman dah, set, langsung masuk surga. 70.000. Setiap satu orang ngebawa 70.000 lagi. Berarti 70.000 kali 70. 7 kali 7 berapa? 49. Nah, yaudah tambah nolnya sekian. Itu dah yang masuk surga bighairi hisab. Nah, makanya siapa tahu mudah-mudahan kita termasuk. Kalaupun kita tidak termasuk, maka dapat embel-embel sama beliau-beliau para guru-guru kita yang ya dapat inilah surga bighairi hisab. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk yang 70.000. Kalaupun tidak, ya ngelong-ngelongin yang 70.000 itu nggak apa-apa. Nah, bighairi hisab ini nggak perlu repot-repot tanpa harus menginap di neraka. Jadi langsung masuk surga. Nah, ini orang-orang ngira siapa sih kira-kira yang masuk surga bighairi hisab? Oh, ada yang bilang siapa itu kira-kira? Ada yang bilang oh mereka yang bersama baginda Rasul. Ya, tapi bukan itu jawabannya. Oh, mereka yang ternyata Islamnya cakep. Oh, ternyata apa kata baginda Rasul? Oh, faqala malladzi takhudu fi fa akhbaruh. Nah, orang-orang yang ternyata salah satu kriteria orang yang masuk surga bighairi hisab siapa itu? Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka bertawakal. Berarti salah satu karcis masuk surga bighairi hisab orang yang tawakalnya kencang sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tawakal itu dibarengi sama usaha. Nah, itu pengen pintar udah tawakal aja, nggak mau belajar, nggak bisa. Belajar baru pintar. Nah, makanya tuh kalau kita lihat ya, ada kadang rizki berkah, ya kan? Ada ilmu berkah. Keberkahan itu kalau kita bisa katakan harus ada tempat dia nempel. Misalnya ilmu berkah, ilmu dulu baru ada berkahnya. Artinya apa? Harus punya ilmu dulu baru ada keberkahan itu pengen nempel di sana. Nggak bisa orang nggak punya ilmu dapat berkah, wah jarang. Nah, misalnya harta dulu baru berkah. Nah, artinya apa? Usaha dulu baru tawakal juga kencang. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebih. Oke, berikutnya. Asani. Asani Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa bika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika qasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Masya Allah, antal hayyul ladzi hayyul ladzi la yamut. Oh, berarti di sana salah. Antal hayyul ladzi la yamut. Kan itu kan dhamirnya kepada Allah kan? La yamut. Diperbaiki dikit. Ya. Oke, terus. Naam. Asal itu Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma aidan qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qalu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahu Bukhari. Wa fi riwayatin lahu 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana akhiru qawli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Oke, hadis yang kedua sama ketiga ini ngajarin doa. Doa ini intinya bagaimana kita tawakalnya hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa-doanya. Bahkan nanti di hadis berikutnya itu ada kalau bisa dibaca tuh doa itu sebelum tidur. Apa sih dapetin? Ada nanti hadis berikutnya. Nah, jadi artinya apa? Baginda Rasul ngajarin kita tawakal itu bukan sekedar pada apa itu perbuatan itu aja, tetapi doa kita juga dibarengi.
Nah, ini nih, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di antara doa yang luar biasa, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kata para ulama, ada 3 perkataan. Yang faham gak faham dapat pahala cakep, gede pahalanya ngebacanya. Dah kata paham dia terpaham, tapi kalau sering bacain dapat pahala. 1, ngebaca Quran. Paham gak paham dapat pahala. 2, baca salawat. 3, baca ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Paham gak paham dapat pahala gede. Nah, ini kalian mungkin pernah dibaca dalam kitab Kanzun Najah was Surur fil ad'iyati allati tashrahu sudur. Itu kitab itu kecil tetapi ngebahas semua amalan-amalan setiap bulan atas tuh, bulan Qamariyah. Nah, termasuk disebutin dalam kitab itu siapa saja yang ngebaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil. Tapi enggak apa-apa. Sampai hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sampai sana berapa kali? 70 marrah, 70 kali. Kapan? Yauma Asyura, pada hari Asyura. Tanggal berapa? 10. Tanggal 10 bulan Muharram. Nah, siapa saja yang ngebacanya, katanya di sana kafahullah syarra dzalikal am. Allah bakalan menjaganya dari kejelekan-kejelekan yang Allah titip pada tahun itu. Siapa saja yang ngebaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kapan? Hari Asyura. Berapa kali? 70 kali. Faedahnya apa? Allah bakalan jaga orang tersebut dari kejelekan yang Allah titip pada tahun itu. Ya salah. Lu toa aja mah batuk. Nah, itu. Makanya doa-doa yang begini luar biasa diamalin. Nah, 70 kali pada hari Asyura. Terserah, pokoknya pada hari Asyuranya. Mau ngebacanya zuhur, mau ngebacanya subuh, mau ngebacanya selesai asar, yang penting jangan selesai maghrib. Bisa dicicil. Subuhnya 20, zuhurnya 20, asarnya 30 sampai 70. Nah, yang begini-gini. Nah, kenapa? Ternyata perkataan ini hasbunallah ini dulu dibaca sama Nabi Ibrahim ketika dimasukin dalam api. Sehingga api itu ternyata enggak panas. Diam tuh api itu, dingin jadinya. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala. Wahai api, udah ente jangan bakar Ibrahim, ente jangan panas ya, dingin aja ketika Ibrahim masuk. Bener tuh. Ternyata yang dibaca sama Nabi Ibrahim nih hasbunallah wa ni'mal. Masya Allah, ternyata luar biasa. Ini juga sering diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering kita sebut doa-doa dari baginda Rasul itu jangan disepelekan. Banyak doa-doa dan ajaib doa itu. Nah, terutama doa orang tua, itu jangan lupa minta doa sama orang tua. Makanya saya sering bilang kalau pulang, kalau nelpon, kalau pulang minta doa aja sama orang tua. Oh, kepeng endang-endang. Minta doa. Kenapa? Orang tua nggak mungkin ridho kalau anaknya dia belanja pasti nabeng ida kepeng, dah kan ida ngendeng. Insya Allah itu orang tua paham. Nah, makanya dulu saya ketika di Mesir, paling kalau ketika ujian saya nelpon, Ina ama ngendeng doa, nunggu ujian selesai, itu aja teleponan saya. Nah, kita bukan ngendeng kepeng. Saya nggak pernah ngendeng kepeng, saya jarang. Nah, jadi begitu. Jadi kita minta doa sama orang tua. Kenapa? Doa itu sangat luar biasa. Apalagi doa dari ibu kita. Tahu nggak? Itu yang namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari dulu lahirnya beliau dalam keadaan sehat. Tetapi kemudian ketika masa kecilnya beliau ditimpa penyakit, yang dimana penyakit itu ngebikin Imam Bukhari nggak ngelihat, buta. Tetapi keajaiban doa, masya Allah, Imam Bukhari ketika masa remaja diberikan lagi ngelihat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama gede. Kenapa? Berkat doa orang tuanya, ibunya terutama. Gimana kalau nggak ada orang tua kita? Gimana kalau nggak ada orang tuanya? Siapa yang kita anggap orang tua lah? Misalnya ada kakek kita, nenek kita, bibi kita, udah itu yang ngadain kita. Nah, jangan lupa doa. Dan ingat, doa itu bukan sekadar dari doa orang tua aja, doa siapa aja. Makanya saya minta doa sama antum semua. Doain saya ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu dari mulut siapa Allah kabulkan doa itu.
Nah, jangan kepedean kita menjadi sekarang kayak begini. Jangan kepedean karena usaha kita. Jangan. Siapa tahu ada orang-orang yang berdoa, yang doa itu dikabulkan untuk kita. Nah, makanya jangan lupa minta doa sama siapapun. Misalnya orang yang kita anggap rendah banget, udah minta aja doanya. Kenapa? Kadang-kadang orang yang kita anggap begitu, kali nggak doa, wah kebuka pintu langit. Oh, kenapa? Mungkin makanannya dijaga. Oh, teliti banget. Nah, makanya jangan sepelekan doa itu, terutama doa orang tua. Terlebih lagi doa-doa yang diajarkan sama baginda Rasul diamalin semampunya kita, termasuk hasbunallahu wa ni'mal maula. Oke, lanjut berikutnya ar-rabi'. Hah? Berapa? Rabi' ya? Oke. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatil tayr. Naam. Muslim. Naam. Ila ma'na Mutawakkilun. Aqila qulubuhum raqiqatun. Masyaallah. Qalisu an Jabir radhiyallahu anhu annahu azza ma'an nabiy sallallahu Gaza bukan, ma'an Gaza. wasallam. Qila Kif fa dengan ada fa-nya ya? Ada ba di sana? Waduh. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita lihat yang nas, baca aja. Najrin falamma qafa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum fa adarakathumul qailatu fi wadin katsiril 'idab. Fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi faqan nasu yastadillun bisyajari. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samuratin fala'al sayfahu wa nimna naumatan fa idza Rasulullah sallallahu wasallam yad'una. Naam. Terus wa idza 'indahu a'rabiyyun faqala inna hadha tarata ala sayfi wa ana naim. tarata alayya sayfi wa ana naimun fastayqazu wa huwa fi yadihi sultan faqala man yamna'uka minni qultu Allah thalathan wa lam yu'aqibahu wa jalasa Naam, terus lanjut. wa fi riwayatin qala Jabir kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi dhatir riqa'i fa idza atayna 'ala syajaratin dhalilatin taraknaha li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ja'a rajulun minal musyrikin wa sayyi Rasulillahi sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. mu'allaqun bisyajarati faqaratahu faqala takhafuni qala la faqala faman yamna'uka minni qala Allah. Masya Allah. Riwayat Abi Bakrin al-Ismaili fi sahihihi faqala man yamna'uka minni qala Allah. Fasaqata sayfu min yadi fa'akhadha Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sayfa faqal. man yamna'uka minni faqala kun khayra akhidin faqala tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Naam. Walakinni u'ahiduka an la uqatilaka wa la akuna ma'a qaumin Yuqatilunak. Fakhalis khalas. fa'ata ashabahu faqala ji'tukum min 'indi khairin nas qawluhu qafala ay raja'a wal idahu asy-syajar alladhi lahu syukun Samurah. Naam. Fathisihi wa dhammil mimi. Asy-syajaratu min al-qalbi wa hiya al-'idhamu min syajaril 'idham. Wa tarata sayfa ay sallahu wa huwa fi yadihi sultan ay maslulan wa huwa bi fathi shadi wa dhammiha. Sudah? Oke. Ini ngajarin kita hadis yang ke nomor 4 itu nanti bakalan masuk surga aqwam. Aqwam itu beberapa orang. Kaum itu lebih dari 2 orang, banyak. Nah, gimana afidatu mithlu afidatit tayr? Apa maksudnya? Ma'nahu mutawakkilun. Orang-orang yang tawakalnya hebat, kemudian hatinya itu lembut, itu mereka orang-orang yang masuk surga nanti. Nah, kemudian berikutnya hadis ini ngajarin kita dulu ketika baginda Rasul hijrah, itu kan orang-orang Quraisy ini ngadain sayembara, perlombaan lah.
siapa saja yang bisa ngebunuh baginda Rasul, yang bawa kepala baginda Rasul ke hadapan orang-orang Quraisy dulu, akan dibuat menjadi orang paling kaya di Quraisy. Dia bakalan menjadi dan memiliki istri paling cakep, paling kaya. Oh, banyaklah. Nah, ini ada orang ternyata, Masya Allah, dia menemukan baginda Rasul dalam keadaan tidur. Nah, mau dibunuh? Mau dibunuh. Nah, tetapi kemudian kita lihat bagaimana apa yang terjadi. Oh, baginda Rasul ternyata ketika mau membunuh baginda Rasul, ini orang bilang, oh, siapa sekarang yang akan menghalangiku membunuhmu, kata orang ini. Apa kata baginda Rasul? Allah. 3 kali baginda Rasul mengatakan Allah. Allah pertama, orang ini gemetar. Allah kedua, gemetar lagi. Allah yang ketiga, jatuh pedangnya. Artinya apa? Tawakalnya baginda Rasul, pelindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, beda sama kita. Nah, itu luar biasanya. Nah, makanya ketika orang yang tawakalnya sama Allah Subhanahu wa taala luar biasa, itu dijaga sama Allah taala. Nanti hadis berikutnya akan ada loh yang ngabari tahu kita, oh, orang tawakal begini didapetin. Nah, itu kurang lebih. Makanya jangan lupa kita kalau tidur udah jangan lupa doa sebagai bentuk tawakal kita supaya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau pergi kemana-mana jangan lupa doa. Nah, keluar dari rumah doa. Ada doanya? Oh, ada, nanti akan dibaca berikutnya. Oke, selanjutnya. As-sadisu an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la Baca itu. kama yarzuqu تغدو حماصا وتروح بطانا. نعم. وقال حديث حسن معناه تذهب أول النهار حماصا أي ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. Oke, ini kata baginda Rasul apa? Seandainya tawakal kalian wahai sahabatku seperti tawakalnya burung. Mau gimana tawakalnya burung? Burung itu keluar dari sarangnya nggak ada makanan, keluar mencari makanan. Pulang-pulangnya besur uli-uli, beli tiana. Kenapa? Karena dia tawakal. Tapi ingat, ini makanya kita bilang tadi tawakal itu dibarengi sama usaha. Ini burung itu seandainya diam di sarangnya nggak bakal ada dapatnya apa-apa. Tapi kemudian burung ini ngajarin kita, oh, di samping apa itu usaha, jangan lupa serahin semuanya sama Allah. Mohon maaf ya, kadang tuh ada orang-orang tua kita, oh, terlalu kepedean sama usahanya. Nanam ini, nanam itu misalnya ya. Wih, ternyata harap ya, padahal jemaah nagana bebuat sini ternyata mahal aja. Ternyata anjlok harganya ketika dia udah berbuah sayurnya. Siapa tahu tawakalnya nggak kencang. Coba dibarengi dengan usaha. Setelah itu udah serahin aja sama Allah. Nanti Allah yang ngatur harganya. Nah, itu tuh. Makanya dulu pernah terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i sama gurunya Imam Malik. Kita pernah dengar itu ceritanya? Berbeda pendapat beliau antara rezeki ini gimana sih cara ngedapetinnya? Oh, kalau Imam Syafi'i bilangnya, wah, rezeki itu kita jemput wahai Tuan Imam. Kata Imam Malik, oh enggak, rezeki itu akan datang. Ternyata ketika itu ya udah Imam Syafi'i pergi. Ya udah, setelah itu Imam Syafi'i pergi. Ketika jalan-jalan ternyata ada orang lagi petik anggur. Dikasih Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kesini bentar. Dikasih anggur sama orang. Imam Syafi'i keren nih, bilangnya apa? Daitku dalilku. Kenapa? Coba saya nggak jalan-jalan, nggak ada usaha saya jalan-jalan, ini nggak bakalan ada orang ngasih saya anggur. Ada Imam Syafi'i bilang begitu tadi. Jadi rezeki itu harus dijemput. Nah, kata Imam Syafi'i begitu. Nah, lalu kemudian selesai dapat anggur itu, Imam Syafi'i pergi ke gurunya dengan bangganya, wah, menang aku katanya, ada dalil saya. Tapi kata Imam Malik, ini dikasih anggurnya. Imam Malik dikasih anggurnya sama Imam Syafi'i. Oh, ini kan Tuan Imam katanya, oh, bener kan kata saya. Coba kalau saya nggak jalan-jalan, nggak bakalan dapat anggur saya. Ya kan itu katanya. Oh, Imam Malik bilang, wah, saya nggak kemana-mana dapat anggur juga. Kenapa? Karena engkau ngasih saya. Tapi ingat, tuh orang dulu khilafnya itu cakep luar biasa. Perbedaan pendapat yang begitu nggak ngebikin kacau. Tuh perbedaan Imam Syafi'i, Imam Maliki berbeda, enggak bikin kacau. Justru semakin kuat dalilnya. Imam Syafi'i dapat dalilnya benar. Kalau enggak beliau pergi enggak dapat anggur. Imam Maliki juga benar. Kenapa? Ngolo-ngolo dapat anggur.
Iya kan? Nah, tawakalnya kencang luar biasa. Nah, tetapi kemudian sekali lagi ini ngajarin kita tawakal itu dibarengi dengan ikhtiar yang luar biasa. Nah, ikhtiar yang luar biasa. Nah, sepertinya yang sekarang-sekarang inilah, kalau pengen jauh dari yang begitu-gitu, ya udah pakai masker, doa dan sebagainya, udah serahin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kurang lebih. Maka oleh karena itu, ini ngajarin kita seperti itu. Oke, lanjut berikutnya. Ntar ada doa-doa yang luar biasa nih, amalin doa-doanya. Az-Zari'u an Abi Umar al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya fulan idza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika Masyaallah. wajjahtu wajhiya ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta fa innaka anwitta min in fa innaka in mitta min lailatika mitta 'ala al-fitrati Naam. wa in asbahtu asabtu khairan asbahta. Oke. Nah, lanjut. Habisin itu. Satu penjelasannya ini kalau ada khilaf ya tentang doa aja. Sallallahu alaihi wasallam. Taja'a. Thumma tajnam. Waqul. Naam. الثامن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مروة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه وهو وأبوه وأمه الصحابة رضي الله عنهم قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا ما شاء الله. قال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله وثالثهما. Nah, muttafaqun alaih. Lanjut. التاسع عن أم المؤمنين أم سلامة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليا. Terus. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. نعم. الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا لفظ أبي داود. العاشر. العاشر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله Sallallahu alaihi wasallam. من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قالوا له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. ما شاء الله. أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي حديث حسن. زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Oke, terus terakhir. الحادي عشر وعن أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يختلف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. Oke. يكتسب Yatasabbabu. Oke. Ini berikutnya hadis-hadis ini ngajarin kita bagaimana doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang nomor 7 itu siapa saja yang ngebaca doa ini ketika sebelum tidur apa didapetin?
fa innaka in mitta min lailatik. Ketika udah ngebaca doa ini, seandainya pada malam itu dia mati, tidur sekali, tindak sekali di uras-uras, mati yang ngono. Nah, maka disebutin mata ala fitrah, matinya itu dalam keadaan suci, enggak ada dosa salahnya. Nih doanya, nih kalau mau tidur ini baca doanya, tidur malam terutama. Nah, kemudian kalau dia ya Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, wadtu amri ilaik, walja'tu dhahri ilaik, rughbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt. Nah itu dibaca itu. Nah, sampai arsalta. Oke, itu kalau dibaca sebelum tidur, seandainya ini orang yang ngebaca doa ini matinya dalam keadaan suci dari dosa salah. Masya Allah. Nah, kalau kita lihat ternyata doa ini ngajarin kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, Allahumma ya Allah aslamtu nafsi ilaik, aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Tuh, wajjahtu wajhi ilaik. Kemudian aku wajahku aku semuanya tujuanku hanya kepadamu ya Allah. Sampai terakhir itu ternyata ngajarin kita doa tentang tawakal. Kalaupun dia misalnya hidup ya, nah, maka besoknya itu, hari itu dicatat oleh Allah Ta'ala menjadi hari yang baik daripada hari-hari sebelumnya. Makanya ini bacaan di doa ini sebelum tidur. Nah, berikutnya itu ada doa yang nomor 9. Itu ada doa, kalau keluar rumah dibaca doa itu. Doa ini juga dimasukin oleh Imam An-Nawawi. 9. Atasnya Bismillah tawakkaltu 'ala Allah ma inna a'udzubika an adilla udalla sampai selesai itu dimasukin juga. Kalau nggak hafal doa ini, maka ada doa yang gampang. Apa itu? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula. Yang ngebaca doa ini ada 4 keutamaannya. Pertama, hudita, diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau pengen misalnya tadi saya pergi ke sini, saya baca doa ini, diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kerja meninggalkan rumah, pergi, diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah semua, tadi tidurnya di mana? Asrama. Mana asramanya? Nih, oke. Mau ke sini ngaji, baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Insyaallah kesininya diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kalau orang diberi hidayah, wow, keren, luar biasa. Nah, kedua, wa kufita. Yang ngebaca doa ini diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang misalnya cari rizki, baca doa ini, dia yang mencari rizki, rizkinya dicukupkan oleh Allah. Orang yang ditinggalkan di rumah, rizkinya dicukupin sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, misalnya ada orang tua kita ya pergi ke pasar cari rezeki, pergi ke sawah nyari rezeki, atau pergi mungkin merantau cari rezeki, jangan lupa baca doa ini. Allah bakalan cukupin rezekinya. Yang penting itu cukupnya, jangan banyaknya aja. Kenapa? Kadang orang ada banyak tapi nggak cukup-cukup. Karena ada orang yang mohon maaf ya, orang kaya itu tanya aja, pengen lagi. Nah, kenapa? Ya begitulah orang kalau ngajar dunia seperti itu. Jadi orang kalau ngajar dunia biasanya nggak dapat. Kalaupun dapat pasti sedikit. Kalaupun banyak pasti nggak puas. Kalaupun puas pasti nggak lama. Tuh lihat aja kalau orang ngajar dunia, biasanya nggak dapat tuh orang ngajar dunia. Sekali lagi, orang ngajar dunia biasanya nggak dapat. Kalau dapat pasti sedikit. Seperti yang tadi, nggak pernah merasa cukup. Kalaupun banyak misalnya, pasti nggak puas. Tanya aja, kalau orang yang udah banyak rezekinya, melihatnya tebeng lebih dari itu lagi. Udah 1 M dia punya, misalnya uang, harta. Pengen nambah lagi 1000 M. Begitu. Nggak puas. Kalaupun puas, dia nggak lama. Pasti ditinggalin. Paling 70 tahun selesai itu mati. Iya kan? Beda kalau orang ngajar akhirat. Kalau orang ngajar akhirat, pasti dapat. Bukan sekedar dapat, pasti banyak. Bukan sekedar banyak, pasti puas. Enggak puas lagi selama-lamanya nikmat akhirat.
Tuh makanya begitu kurang lebih. Ini baginda Rasul ngajarin kita orang kalau pergi supaya dicukupin sama Allah Ta'ala, baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Oke, berikutnya wa wuqita, dijaga dipelihara sama Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dipelihara. Nah, jadi orang yang ngebaca ini jangan takut misalnya takut tabrakan, jangan takut deh. Kenapa? Allah udah baca ini kok. Pergi baca doa ini bismillah dah, kita serahin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah bakalan jaga kita. Jaga kita misalnya, mohon maaf ya, mungkin jaga dari kadang orang takut kalau ke pasar hilang misalnya tasnya dicopet dan sebagainya, udah bismillah aja, tawakkaltu 'ala Allah, aman dah. Allah bakalan pelihara kita. Biasanya pergi kemana-mana takut tabrakan dan sebagainya, baca doa ini, dijaga sama Allah. Insya Allah. Nah, tapi ingat perginya ke tempat yang baik-baik. Jangan pergi berbotoh bismillah tawakal, mudahan ku menang. Jangan. Enggak menang sudah kalau begitu. Ini pergi ke tempat yang baik-baik. Misalnya pergi ngaji, pergi silaturahim, pergi belanja, pergi rekreasi, tadabbur alam, enggak apa-apa. Saya juga pernah rekreasi ya. Kemarin ke Sembalun. Itu mah ke Sembalunnya saya ke sana ngaji. Jadi kan ke Sembalun itu kan ngaji. Jadwalnya di hari ini sore asar. Enggak sih biasa. Pak malamnya ngaji lagi, selesai maghrib ngaji, selesai subuh ngaji lagi. Jadwalnya ke sana. Jadi tapi alhamdulillah kita dapat inilah metik apa namanya? Oh, metik sendiri. Metik sendiri dan itu gratis. Kenapa? Yang punya jamaahnya yang punya. Cakep banget. Hah? Kenapa? Oh, ya udah. Ya begitulah kenapa. Ini orang yang pergi kemana yang baik-baik itu jangan lupa doa yang itu. Kenapa? Dijaga sama Allah, dipelihara kita. Terakhir, watanaha anhu syaiton. Dipelihara, dijaga dari tipu daya syaitan. Bukan dijaga dari perkara dunia aja, tetapi dijaga dari syaitan. Tuh lihat, doa dari baginda Rasul sepele. Iya kan? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa. Kayaknya semua kita hafal, tapi nggak semua kita ngerjain. Kenapa? Nggak tahu faedah keutamaannya. Sekarang udah tahu, jangan ditinggalin ya. Ya. Lumayan tuh. Kan kita pengen dijaga sama malaikat, dijaga sama Allah, dicukupin rizki, diberi hidayah, dijaga dari syaitan. Apalagi lebihnya dari itu. Tuh, dikit doanya tapi cakep luar biasa. Itu doanya dari baginda Rasulullah SAW. Nah makanya itu doa-doa yang begitu gitu itu sekalipun sepele modelnya jangan disepelekan, diamalin. Nah dan insya Allah sekali lagi kita semua hafal kok doa itu. Bismillah. Ya kan? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula. Nah itu. Nah jangan lupa. Kenapa? Ini kan kita lihat apa sih artinya Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah saya serahkan semuanya kepada Allah. Ngajarin kita tawakal. Tapi ingat dibarengi juga dengan misalnya pergi kemana-mana ya pakai masker lah. Dijaga baik-baik dompetnya, HP-nya. Jangan udah aman dah. Saya udah baca doa, doang dah HP dari itu. Bet sih dengan bare. Maksudnya sambil dijaga. Ya begitu ya. Jadi jangan ngasih kayak begitu. Oh, udah kau udah aman dijaga sama Allah. Bener. Tapi kan sidang ngasih orang begitu. Nah, ini kenapa doa-doa yang begini ternyata ngajarin kita bagaimana kemudian tawakal kita mau kemana-mana udah serahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oke, sudah. Nah, berikutnya, Gin, baca Gin. Baca. Dipanggil siapa? Gina, Ina atau Gin? Oke langsung. Babul istiqamah. Babul istiqamah. Kama umirta. Ini Al-Quran. Oke terus. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ما شاء الله نعم كنتم توعدون نزلا من غفور
أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Terus. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Oke. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. Masya Allah. فيها جزاء بما كانوا يعملون. Oke, habisin. Baca lagi. Naam. Sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Naam. Wala anta ya Rasulullah. Qal wala ana. Ayataghammadani Allah. Naam. Al-qasdu allati taqsir. Naam. Istiqamat wal isabah. Naam. Naam. Qala al-ulama qalu apa qala? Wabillahi taufiq. Oke. Wabillahi taufiq. Oke, begini kurang lebih. Ini ngajarin kita istiqomah. Istiqomah itu apa sih? Istiqomah itu terus menerus, continue. Kalau di sini makna istiqomah luzumu taatillah, tetap dalam ketaatan kepada Allah. Nah, kalau bahasanya para ulama istimarul khair, tetap dalam kebaikan, itu namanya istiqomah. Nah, istiqomah ini sangat luar biasa. Nah, istiqomah ini pelajaran, kalau kita bisa sebut pelajaran seumur hidup. Itu namanya istiqomah, karena harus terus menerus. Kadang tuh ada orang, mohon maaf ya, kadang orang ada amal bersedekah, wow 10 juta, tetapi setahun dewa bersedekah Malik. Kadang ada orang sedekahnya setiap malam, setiap hari 1000. Mana lebih cakep? Yang 10 juta apa yang 1000? Yang 1000 ini kenapa? Istiqomahnya tepat harganya. Khairum min. Ada juga kata guru kita, al-istiqomah, bukan yang lain. Al-istiqomah. Lupa saya. Allahumma shalli ala sayyidina. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Wal istiqamah ailallah. Naum minal karamah. Nah, jadi istiqamah itu bagian dari karamah, kekeramatan. Itu kata guru kita. Istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih utama, lebih hebat daripada 1000 wal istiqamah naum minal karamah. Istiqamah itu bagian dari. Kalau ada orang bisa istiqamah, udah itu kekeramatannya. Nah, tapi jarang. Kadang orang, wah sholat malam sekali nesawayang kekelam 8 rakaat habis. Tetapi sebulan dekwah Malik. Jangan begitu. Nah, makanya yang lebih baik itu ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla, kata baginda Rasul. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun sedikit tapi terus menerus. Sedikit tapi banyak. Sedikit tapi terus. Nah, makanya kalau bisa setiap hari sedekah. Hah? Ntar kalau sedekah pakai senyum, Allah ngasih senyum juga, nggak kasih duit. Sedekahnya usahakan kalau pakai duit. Alhamdulillah tahdur binimatillah. Kita di rumah, saya pribadi ya, itu biasanya saya taruh di dekat tempat tidur itu ada celengan. Celengan itu kita taruh. Setiap hari kita taruh 1000 ataupun mungkin 2000 atau berapa. Nah, setelah itu ketika udah banyak, kita serahin ke masjid, serahin ke tempat ngaji, ke musola gitu, sebagai bentuk sedekah. Jangan udah banyak sida yang pakai lagi. Kalau begitu bukan sedekah, sida nabung gitu.
Udah nyeleng, you know. Kenapa? Karena begini, keutamaan sedekah setiap hari itu Masya Allah. Itu kan setiap hari itu ada Allah utus 2 malaikat berdoa setiap pagi. Apa doa malaikat yang satu? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan siapa saja yang bersedekah pada hari ini ganti sedekahnya lebih baik. Itu doa malaikat yang satu. Yang satu ngedoa lagi, Allahumma ati munfiqan talafa. Ya Allah, yang pelit, yang kikir hari ini udah bikin ludes tuh hartanya. Kata Imam Al-Haddad, wa du'aul malaika mustajab. Doa malaikat cepat diterima oleh Allah. Sekarang mau doa yang mana? Baik. Yang kanan atau yang kiri? Kanan. Kalau yang kanan tetap sedekah setiap hari. Sekalipun hanya 500, 100 nggak apa-apa. Tapi kan kita punya kecukupan untuk kita sendiri. Iya, kalau kecukupan, tapi begini, nggak apa tuh yang namanya orang sedekah nggak bakalan miskin. Nggak bakalan miskin. Saya sering suruh apa tuh orang-orang tuh ya. Ada yang dia nanya, gimana sih ini kena atas sekarang buah, misalnya dia punya tanduran di rumah. Saya kasih tahu, udah sedekahin. Ternyata betul, dia sedekahin semakin banyak tuh buah mangganya. Sedekahin semakin banyak buah mangganya. Ternyata sedekah itu nggak bikin orang kikir. Justru nggak bikin orang semakin banyak. Kalau pengen misalnya Allah ngasih rezeki dengan cara surprise, maka amalin juga amalan yang surprise. Apa itu? Sedekah. Sedekah. Nah, jadi begitu kurang lebih ya. Sedekah itu nggak bikin rezeki kurang, tapi nggak bikin rezeki nambah terus. Nah, sedekah itu yang begini usahakan yang tetap itu luar biasa. Makanya dulu ketika di Mesir itu ada guru kita namanya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Maqdi. Di antara pesan beliau itu, tahadduts bi ni'matillah, kita mulazamah fikihnya sama beliau. Itu Nailur Raja, alhamdulillah habis di beliau. Nailur Raja yang syarah dari Safinatun Najah. Nah, itu ternyata itu pesan beliau ketika mau ujian, udah nanti ketika mau ujian sedekah. Insya Allah sedekah itu apapun yang diniatin sampai. Mau lulus ujian sampai. Mau diberikan kekurangan rezeki diberikan sama Allah. Mau panjang umur diberikan sama Allah. Tapi ketika sedekah diniatin yang baik-baik. Nah, kita amalin. Ternyata tahadduts bi ni'matillah selalu diberikan kemudahan oleh Allah ketika ujian di Mesir. Dan lulus 4 tahun alhamdulillah. Nah, artinya apa? Ternyata sedekah itu sangat luar biasa. Apalagi dilakukan selama terus-menerus. Luar biasa istiqomah. Nah, seperti yang tadi kita sebut istiqomah ini pelajaran seumur hidup. Makanya agak susah. Tetapi karena dia perkara yang susah, dapatnya juga gede sama orang istiqomah. Nah, makanya dibiasakan. Gimana sih caranya biasain? Biasakan diri pertama mulai dari hal-hal yang sepele, yang kecil. Misalnya ada sunnah baginda Rasul pakai sendal. Udah itu pakai. Gimana cara baginda Rasul pakai sendal? Hah? Yang kanan? Ya. Caranya gimana? Pas pakai dahulukan yang kanan, ketika dilepas pakai yang kiri dulu. Oke, boleh. Cakep. Ya, jadi ya begitu benar itu. Nah, jadi begini, ya begitu sunnah yang biasa-biasa. Kalau masuk WC yang kiri keluar kan, itu sepele, tapi kadang ketika masuk darah ada merhatiangnya. Sepele kan? Iya, kalau makan jangan lupa diginiin. Benar. Tapi jadi kalau sunnah makan itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sunnah makan dibagi menjadi 3. Ada sunnah makan sebelum makan, ketika makan, selesai. Kalau sunnah sebelum makan kurang lebih ada 7. Sunnah ketika makan kurang lebih ada 20 kata Imam Ghazali. Sunnah selesai makan kurang lebih ada 9. Ada berapa lah? Itu banyak. Nah, ternyata ada sunnah selesai makan yang sering kita lupakan. Begini. Iya, tapi sekali aja. Nah, makanya gini, udah diginiin aja. Sekalipun nggak ada kanduk kita. Kenapa? Ini, sekarang nih. Itu kata baginda Rasul, kenapa sih diginiin? Oh, ternyata kata beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin, kita nggak tahu di mana Allah titip keberkahan dari apa yang kita makan.
Siapa tahu keberkahan yang ada pada makanan udah ada nempel di sini, udah kita gituin. Nah, tunggu, bentar, ada yang jatuh. Nah, itu tuh gitu. Jangan bilang orang gini, lapar, jangan gitu. Jangan, kadang begitu, kadang dibilang apa tuh? Lo dewah mangan dengan ini, jangan. Lo yang melak, melak. Oh, kalem banget, kata jangan. Itu sunnah baginda Nabi. Nah, kemudian berikutnya, kalau ada yang jatuh misalnya remah namanya, ya itu bawet itu, misalkan ambil basuh. Kalau dia jatuhnya di tempat yang bersih, udah makan langsung nggak apa-apa. Kalau di tempat yang kotor, basuh dulu kemudian dimakan. Kenapa? Ada dalam satu riwayat, ya basuh lah. Dengar dulu. Kenapa tuh dijelasin? Siapa saja yang memungut makanan yang jatuh kemudian seperti yang tadi dia ambil kemudian dimakan lagi, itu ada beberapa yang didapetin. Pertama, asya fi wus'atin, hidupnya dalam keadaan dimudahkan rezeki oleh Allah. Pertama. Kedua, wa ufiya lahu fi waladih, anak jarina diberikan keafiatan sama Allah Subhanahu wa taala. Anak istrinya lah. Anak jarina. Anak jari itu apa sih bahasa Indonesianya? Ya, anak keturunannya. Ya, bija jarinya diberikan keafiatan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oh, ternyata sepele sunnah baginda Rasul, tetapi jarang orang yang itu. Nah, makanya oleh karena itu yang sepele-sepele gitu dahuluin ketika mau istiqomah. Yang kecil-kecil dulu dahuluin yang begitu. Jangan yang gede-gede, entar susah istiqomahnya. Dan jangan lupa minta sama Allah Ta'ala supaya diberikan keistiqomahan. Aduh, ini perut terus. Diberikan keistiqomahan sama Allah. Minta aja sama Allah. Nah, oke. Kenapa? Ini dijelasin nih. Kan apa katanya di sini? Qul amantu billah tsumma istaqim. Ada orang nanya baginda Rasul, kira-kira apa yang saya minta sama Allah? Apa yang saya ucapin yang paling hebat? Oh, kata baginda Rasul, qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah pada imanmu. Berat istiqomah itu. Tetapi seperti yang tadi, belajar aja. Nah, berikutnya ada tuh bilang, baginda Rasul bilang qarabu, deketin diri sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saddidu. Udah, kemudian setelah itu istiqomah. Ketika udah dekat sama Allah Ta'ala, kemudian istiqomah. Kenapa? Karena kata baginda Rasul, enggak ada orang yang bakalan selamat dari azab Allah karena amal perbuatannya, kecuali karena rahmat dan istiqomahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diminta kita sama baginda Rasul istiqomah. Tetapi tentunya istiqomah dalam perbaikan dan kebaikan. Biasanya orang yang udah istiqomah akhirnya diberikan husnul khotimah. Kalau kita lihat itu rizki yang paling rendah itu harta. Harta rizki paling rendah ternyata itu. Tetapi kemudian kalau kita lihat ya, banyak orang nyari harta ya. Iya kan? Ternyata rizki yang paling rendah itu harta. Makanya orang yang terlalu otaknya ke harta terus itu ngejar perkara yang paling rendah. Di antara rezeki yang paling mahal itu kesehatan. Setelah keimanan sama Islam. Kenapa? Kalau kita sehat, rezeki bisa kita cari. Tapi kalau orang yang misalnya diberikan rezeki, belum tentu bisa membeli kesehatan. Gak bisa dibeli kesehatan itu. Nah, rizki yang paling ditunggu-tunggu sama seseorang, rizki meninggal dalam keadaan husnul. Di antara caranya bagaimana? Istiqomah. Nah, itu tuh rizki yang paling rendah harta. Rizki yang paling mahal kesehatan. Rizki yang paling ditunggu-tunggu mati dalam keadaan husnul. Dan salah satu cara husnul khotimah istiqomah. Nyambung dia. Oke, lanjut. Tinggal satu. Satu jam dah? Ada 1 jam di sini? Lanjut. Tafadhali.
Terus baca dah, saya dengar sudah. Fafana, bujik sekali suara sudah. Terus. Nah. Ada yang nanya? Kalau nanya langsung. Langsung. Baca. Jangan ngasar lah, lama tadi selesai. Nah. Terus inna fi khalqis samawati wal ardh Naam, alladzina yadhkuruna Allaha wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Rabbana. Naam. Lanjut. Ibili, jangan ibli. Wa ilas sama wa ilal jibal kaifa nusibat wa ilal ardi fadzakir. Terus. Naam. Waqala ta'ala afalam yasiru fil ardi fayanzuru wal ayatu fil babi katsira. Naam. min al ahadith as-sabiqah Al-kayyisu mandana nafsahu. Oke. Ini ayat-ayat ini ternyata betapa pentingnya kita tafakur. Berpikir bagaimana kemudian Allah menciptakan semuanya. Enggak ada yang mampu menciptakan semuanya kecuali Allah. Pergi ke pantai, tafakur di sana. Enggak ada yang bisa menciptakan itu pantai kecuali Allah. Pergi ke Sembalun, lihat gunung-gunung yang begitu luar biasa. Itu enggak ada yang bisa ini. Makanya orang yang tafakur sa'ah. Waalaikumsalam. Kadang ada yang bilang tafakur. Masya Allah, jazakillah khairal jaza. Sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, orang tuh kalau tafakur sebentar aja, tapi tafakurnya yang benar, itu lebih hebat daripada ibadah beribu-ribu tahun. Kalau ibadahnya nggak tahu ilmunya, kenapa? Sia-sia ibadah kalau nggak ada tahu ilmunya. Iya kan? Nggak sah ibadahnya. Beda kalau orang yang tahu ilmunya, satu ibadahnya pahalanya beribu. Tapi kalau orang yang nggak tahu ilmunya, ibadahnya beribu, pahalanya nol. Makanya itu pentingnya kita berilmu. Mahal ilmu itu. Nah, maka oleh karena itu ini nih tafakur yang baik-baik itu Masya Allah luar biasa. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana kemudian tafakur. Seperti ini. Tsumma tatafakkaru, diperintahkan untuk berpikir. Nah, kemudian berikutnya wa yatafakkaruna fi khalqis sama, orang-orang yang berpikir bagaimana penciptaan alam dan sebagainya. Kemudian dijelasin afala yanzurun ilal ibili kaifa khuliqat, lihat bagaimana itu unta diciptain sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa ngeciptain unta kayak begitu. Nah, jadi banyak ayat-ayat yang ngajarin kita bagaimana berpikir positif yang sangat luar biasa. Oke, sudah sampai di sini dulu. Ada yang nanya? Ada. Mana? Pak Ustaz, misalkan Nggak apa-apa, pakai ini juga nggak apa-apa. Pakai tulisan juga nggak apa-apa. misalkan sekarang kita istiqomah nih, misal kita berusaha istiqomah misal sebulan, 2 bulan lancar ya. Tapi pas pertengahan-tengahannya itu lemah kita pas maksudnya misalkan kita istiqomah terus hilang rasanya istiqomah kita, gimana cara kita balikin lagi istiqomah? Bagaimana cara ngembalikan istiqomah yang mungkin udah kita kerjakan lama? Gimana caranya? Nah, caranya diantaranya satu, jangan lupa serahin semuanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang mohon maaf ya, kadang orang terlalu kepedean sama usahanya, tapi dia lupa minta sama Allah. Jadi jangan lupa, pertama caranya niatin dulu ya, niatin dulu yang baik-baik. Kedua, usahain. Ketiga, jangan lupa serahin sama Allah. Mundoa serah ya insya Allah. Makanya dulu pernah sahabat nanya sama baginda Rasul, baginda Nabi, kenapa nih ketika kami bersama engkau iman kami rasanya nambah, tapi ketika nggak bersamamu wahai Rasulullah iman kami rasanya turun banget. Oh, kata baginda Rasul, sa'ah wa sa'ah, semuanya ada masanya, kata baginda Rasul. Kadang tuh ketika bersama para ulama deket rasanya sama Allah. Tapi kalau sendirian jauh rasanya sama Allah. Kenapa? Itu emang sudah biasa.
Kenapa? Kalau nambah terus imannya, itu imannya para nabi, para rasul. Kalau imannya begini datar terus, itu namanya iman para malaikat. Kalau imannya naik turun, itu imannya kayak kita. Nah, makanya caranya bagaimana? Satu, yang penting yang tadi, niatin dulu pertama. Kedua, udah usahain terus. Berikutnya, minta doa ama atau apa tadi? Serahin sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang berikan kita jalan. Oke, ada pertanyaan nih. Apakah ada istiqomah dalam cinta? Waduh. Gini ya. Cinta itu anugerah yang sangat luar biasa dari Allah. Nggak semua orang diberikan cinta. Dan ingat, cinta itu anugerah yang sangat luar biasa. Cinta itu biasanya mendatangkan ridho Allah. Nggak bikin Allah marah. Kalau ada orang misalnya nggak bikin orang marah, dia atas namakan cinta, itu bukan cinta. Itu nafsu. Nah, jadi ada nggak cinta yang istiqomah? Ya ada. Justru cinta kepada ulama Rasulullah itu tetap kita bawa sampai mati. Makanya tadi apa katanya? Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, cinta sama Allah, dan istiqomah sama cintamu kepada Allah. Nah, itu cinta istiqomah. Jika ingin bersedekah tapi masih punya utang, manakah yang kita dahulukan? Utangnya dahulukan. Kenapa? Utang itu wajib dibayar. Sedekah itu perkara sunnah. Jangan tinggalin yang wajib, kemudian dapetin yang sunnah. Sama maknanya, sama kenanya. Ada orang nyari jarumnya yang kecil, tetapi sapinya hilang. Kadang-kadang salahna meta jarum si baji sempina benta si dengan. Maksud kita begini, jangan sedekah mulu tetapi utangnya nggak dibayar. Yang itu ya, jangan begitu. Oh iya. Apakah ada nggak? Ya Allah. Ya Allah, ini pakai tisu apa? Ayah, ini keren ini pertanyaannya. Tapi tolong dipakai inilah. Pakai kertas, bagus pertanyaannya nih. Saya minta pakai kertas. Siapa yang punya nih? Oh, Royani. Ada nggak pakai kertas? Ini bagus ini. Soalnya apa perbedaan sehat sama afiat? Bagus pertanyaan ini. Dan jawabannya juga harus kita tahu ini. Bagus ini. Sekarang kita jawab. Ada pertanyaan, orang meninggal hari Kamis atau hari Jumat itu apakah terbebas dari azab kubur? Ya, ada satu riwayat yang menyebutkan siapa saja yang mati dikuburkan pada malam Jumat, berarti mati hari Kamis malam Jumat kan pertamanya, atau meninggal pada hari Jumat, itu aja riwayatnya tuh terbebas dari siksa kubur. Luar biasa. Nah, tuh siapa saja yang meninggal dunia pada malam Jumat atau hari Jumat, maka dijelasin dalam riwayat, kayaknya di sini atau di kitab yang lain saya udah baca, itu akan diselamatkan di dalam kitab Mukhtarul Hadits An-Nabawiyah nama kitabnya. Siapa saja meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, insya Allah akan terbebas dari siksa kubur. Tapi jarang dipilih sama Allah orang begitu. Jangan. Jangan. Nah, ini cakep nih pertanyaannya. Apa perbedaan sehat dan afiat? Nah, mantap. Sehat itu sehat zahir aja. Afiat itu sehat batinnya. Gimana modelnya? Begini. Baginda Rasul bilang, "Is'alullah al-afiyah. Fa innahu idza u'tita al-afiyah u'tita kulla syai." Kata baginda Rasul, minta sama Allah keafiatan. Kenapa? Kalau Allah sudah memberikan keafiatan, yang lain Allah bakalan kasih. Ada orang diberikan sehat, nggak diberikan afiat, kesehatannya digunakan untuk maksiat. Nah, kalau diberikan keafiatan, kesehatannya bukan digunakan untuk maksiat, tapi digunakan untuk ketaatan. Ada orang diberikan dia nikmat mata, diberikan nikmat ini bibir. Nah, diberikan nikmat bibir. Alhamdulillah kita diberikan nikmat bibir. Tetapi nggak semua orang diberikan afiah pada bibirnya. Apa maksudnya afiat pada bibirnya? Yang keluar dari bibirnya yang baik-baik. Nggak suka gosip. No, itu girang nih. Tuh, afiat.
Nah, orang misalnya diberikan afiat di hartanya. Kadang semua kita ada harta, alhamdulillah. Tetapi nggak semua orang diberikan afiat pada hartanya. Afiat pada hartanya maknanya apa? Harta itu diberikan di jalan apa? Diberikan untuk jalan Allah, mendekatkan dia kepada Allah. Makanya kata baginda Rasul, orang kita kalau minta jangan lupa minta afiat. Tidak sekedar sehat doang minta. Kadang ada orang sehat loh untuk panjang umurnya, tapi untuk negeri akhiratnya celaka, menambah siksanya di akhirat. Tapi kalau orang diberikan afiat pada umurnya, oh umurnya itu ternyata menambah derajatnya di surga. Kenapa? Diberikan keafiat. Makanya afiat itu lebih utama daripada kesehatan. Tahu kan namanya perbedaan afiat sama sehat? Bisa kita minta doa istiqomah? Oh. Ada ini enggak? Siap. Berapa jam itu sih? 1 jam 50 detik. Saya dulu total itu tidak Enakan kita Banyak. langsung daripada live di HP. Banyak sih doa istiqomah itu. Yang paling Tapi pendek yang paling yang paling sering kita amalkan kota supaya cepat kita hafal. Istiqomah kita Udah ini aja ya, apa-apa yang panjang dikit lah. doa panjang dikit. Nah, ijazah nanti banyak-banyak dan ada yang baca. Allahumma lakas untung. Aminina bil ilmi wal ma'rifati. Warabbina Allahumma bil ilmi wal perhiasi bil ilmi wal ma'rifati. Waduh, saya bisa itu deh. Bil ilmi wal ma'rifati. Oh, tetap Allah kita dari Allahumma wa zayyina. Kita Ustaz? Enggak, semuanya langsung. Biar kelihatan di siaran langsung. Biru Tapi biar jelas. Kelihatan dia? Kelihatan Ya. Allahumma bil ilmi wal wa zayyina bil hikmah. Bisa itu weh. Wal ma'rifat. Ya. bil ilmi wa barakati. Jangan ada istiqomah baca. Nah, ini cakep doanya. Allahumma dengar dulu. Allahumma aghnina bil ilmi wal ma'rifah wa zayyina bil hilmi wal barakah wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jammilna bil afiyati wa salamah. Tadi masuk doa afiyahnya juga. Nah, jadi dua-duanya dapat. Nah, apa artinya? Ya Allah, berikan saya kaya dengan ilmu dan pengetahuan yang banyak. Kemudian hiasi saya bil ilm. Ilm itu lemah lembut dan dengan keberkahan. Semuanya masuk ini. Kemudian wa akrina bit taqwa wal istiqamah. Berikan saya kemuliaan karena takwa sama istiqamah. Masuk bab takwa. Istiqamah. Wa jamilna bil afiyati wassalamah. Jadikan keindahan saya, keelokan saya, kecantikan saya dengan afiat dan selamat. Afiat yang tadi di atas kesehatan dan selamat.
Ya Dzal Jalali wal Izzah, wahai Allah yang Maha Agung Maha Mulia. Itu pertama. Ada ahnya di akhir kan? Ya. Jadi keren lah. Allahumma aghnina bil ilmi wal ma'rifah, wa zayyina bil hilmi wal barakah, wa atina bil taqwa wal istiqamah, wa jammilna bil afiyati was salamah ya Dzal Jalali wal Izzah. Ikram muslimin. Udah ya? Oke, sudah. Nanti ditulis. Nah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita bacakan Fatihah pada pengarang kitab, kedua orang tua kita, semua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang pernah berbuat baik, pernah berjasa kepada kita, orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita, dengan si demen sini demen kita, orang-orang pernah menzalimi kita, semua yang pernah berjasa di mahat pondok pesantren kita ini kepada kita semua. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Nah itu kalau doa begitu, jadi orang yang demen gak demen sama kita doain aja. Oh makanya Side kalau demen sama saya dapat Side doa. Setiap pengajian saya biasanya tutup doa pakai itu, bacain Fatihah sama orang yang demen yang gak demen. Nah kemudian orang yang pernah menzalimi kita